pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Ngapa nanu palakama nyawa nu mangirinake tinaku lebaan di ampak risi pak mainu baji tonji pangadaku sarro pampe-ampeku mengeri kau andi nanu giling kamadudu alebo ya mirapangku sangka mangkut nataena niat jasalang nanu sasala kalenu unna iari nyawanu nanu kana antu baji boleh makama andi inake ano pesimpu tonji pangadaku sarro pampe-ampeku mangeri kau andi nanu giling kamadudu alebo ya mirapangku sangka mangku nataena niat jasalang nanu sasala kalenu unna iari nyawanu nanu kana antu baji boleh makama andi inake ano pesimpu
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dewi Satriani di program acara Mozaik Budaya. Oke, Mozaik Budaya kali ini sahabat budaya kita akan membahas terkait dengan kelong pakio bunting dalam masyarakat Makassar. Biasa itu kalau misalkan acara pernikahan itu, datang nih pengantin atau calon mempelai prianya, biasa disambut ki dengan pakio bunting. Tapi ada tuh juga yang sambut ki dengan angaru. Tapi lebih jelasnya ini supaya kita lebih tahu lagi, lebih pahami sebenarnya yang lebih baik itu, lebih pantas itu seperti apa. Nah, kita sudah kedatangan dengan narasumber kita berada di studio. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Eri Iswari M.Hum. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pendengar Pro 4 Makassar 92,5 FM. Masya Allah. Salam sehat untuk semua. Salam lagi. Bu, gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, meskipun cuaca mendung tapi kita harus selalu bahagia ya. Selalu bahagia ya. Itu yang sebenarnya menjadi motivasi juga ini kalau kita misalkan kita harus bahagia, harus bahagia karena kedepannya juga kita berusaha gimana caranya supaya menciptakan yang namanya suasana bahagia gitu loh. Betul, dan bahagia itu ada dalam diri ya, nggak perlu dibeli dan nggak perlu dicari. Betul, bahagia itu kita yang ciptakan. Oke, setuju. Dan salah satu cara untuk menjadi bahagia adalah biasanya yang paling bahagia itu adalah yang melaksanakan pernikahan. Nah, itu salah dan satu. Ada pakio buntingnya. Ada pakio buntingnya, iya. Saya jadi penasaran sebenarnya itu pakio bunting. Karena kalau dalam pernikahan kita bilang ada pakio bunting itu harus ada. Yes, untuk menyambut calon mempelai pria. Betul. Tapi ada tuh juga orang pakai angaru. Iya. Saya betul. belum paham sebenarnya ini, ya. Kira-kira ini Bu Dokter, apa yang dimaksud dengan pakio bunting ini? Iya, jadi pendengar Pro 4 yang berbahagia, saya kira pakio bunting ini berasal dari dua kata ya. Satu pakio, satu bunting. Jadi pakio itu adalah memanggil atau panggilan, bunting ya pengantin. Jadi pakio bunting itu adalah panggilan untuk calon pengantin yang biasanya yang mau menikah gitu. Nah, ada tradisi kita di Sulawesi Selatan, pakio buntingnya itu dijemput dengan angaru. Saya kira ini perlu direposisi ya, ditempatkan kembali pada tempatnya dan posisinya yang tepat gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk angaru itu adalah teks ataupun kelong ataupun janji setia para hulu balang kepada rajanya. Jadi dulu sebelum para hulu balang prajurit itu pergi berperang, mereka akan berpamitan kepada raja dan itulah sumpah setia dia. Nah, pada saat kalau kita melihat kontennya, kita bisa melihat bahwa sumpah setia hulu balang kepada raja dalam teks angaru itu adalah memang bahwa dia akan menjadi prajurit yang setia dan orang-orang yang tidak mematuhi adat itu akan mereka babat habis begitu ya. Dan makanya mereka mencabut badiknya. Oh, begitu. Nah, jadi kalau seandainya pada satu pesta pernikahan di mana kita menjemput calon pengantin, biasanya calon pengantin pria pada saat mau akad nikah, kita menjemput dengan angaru dengan mencabut badik dan kebetulan bukan etnik Makassar atau Bugis, tak bangkai. Dia bilang, "Loh, kok kita baru mau nikah udah dicabutin badik?" gitu. Jadi runtun sumanga kayak orang Makassar bilang. Yang tadinya kita menggebu-gebu bahagia ini. Tapi pas kita lihat, mati meja apa itu? Ada apa ini? Kenapa ada badik ini tercabut? Apalagi kalau orang di luar dari Sulawesi Selatan. Di luar etnik Bugis Makassar ya. Bugis Makassar. Iya. Pasti
tak bangkaku jah. Apa itu? Ada apa ini? Kenapa ada pencabutan badik? Gitu. Padahal sebenarnya ditempatkan itu di acara tertentu Tonji. Iya, jadi kalau menjemput tamu mungkin pejabat itu bisa lah. Iya. Karena memang misalnya ya ada orang kan tidak sembarang orang ngaruh di zaman dulu. Iya, Nah sekarang ini kan kalau ada sanggar ataupun orang-orang yang memang pemerhati budaya mereka bisa ngaruh, itulah yang disuruh. Iya, Nah tapi kasihan Tung ini yang pernah kejadian itu akhirnya terkena musibah, iya, cederai karena badiknya sendiri. badiknya sendiri. Iya. Iya, iya. Nah itulah karena memang mengapa badik? Karena dulu kan orang berperang dengan senjata termasuk benar. badik. Nah makanya badiknya dicabut. Iya. Karena kadang-kadang kalau orang Angaru itu mencabut badiknya dan mengucapkan sumpah setia kepada rajanya, maka itu memang seperti agak kehilangan kendali diri dan itulah mungkin yang bisa membuat dia cedera karena dia tidak sadar kan. Seperti itu. Nah, jadi saya kira ini memang saya kira RRI juga bisa menjadi ajang ataupun media informasi bahwa sebaiknya Angaru itu tidak dilakukan pada saat memanggil pengantin, tetapi menggunakan Pakio Bunting. Memang Pakio Bunting tidak semua kabupaten yang punya. Bugis, saya tidak tahu apakah ada daerah Bugis, tapi saya belum pernah mendengar bahwa Bugis itu punya kelong untuk teks untuk memanggil pengantin. Tapi kalau di daerah Maros, kebetulan ada seorang mahasiswa bimbingan saya S3 linguistik, itu orang Maros dan meneliti tentang Angaru. Dan bermacam-macam aru Tobaranina, Tomaru, Suka, Tau Goaya, termasuk aru pengantin. Nah, pada saat membaca konten, ternyata orang Maros itu, budayawan Maros, mengubah konten dari aru itu. Jadi untuk memanggil pengantin dia juga sesuaikan dengan kondisi konteks bahwa ini adalah perkawinan. Begitu juga kalau malam mapaci dia juga ubah sedikit kontennya. Nah itu boleh sebenarnya karena kalau dikatakan janji setia, ini kan Angaru Tobarania itu janji setia hulu balang atau prajurit kepada raja, bukan janji setia suami kepada istri gitu loh. Nah, mengapa kita harus mereposisi itu dan menjadikan Pakio Bunting sebagai satu pemertahanan gitu kelong Mangkasara, karena isi Pakio Bunting itu adalah harapan kepada pengantin, doa, proses penerimaan dan misalnya laki-laki yang mau masuk ke keluarga perempuan yang baru, maka dia adalah proses penerimaan mertua ataupun keluarga besar dari perempuan kepada sang calon pengantin laki-laki dan keluarganya. Kemudian harapan-harapan misalnya semoga kalian punya banyak anak, punya banyak rezeki dan seterusnya, itu berdasarkan teksnya secara substantif. Seperti itu. Tapi ini yang makna filosofis bagi masyarakat Makassar yang melaksanakannya seperti apa ini? Iya, jadi itu saya katakan tadi kan misalnya kalau ini kan biasa ada yang bilang ya dende ini mah kasih takut orang. Iya. Padahal cuma ya dende. Jadi semacam. Jadi dikasih indaki begitu ucapannya. Iya namanya juga ya kelong. Ya dende. Kalau dia bilang ya dende itu namanya menakut-nakuti. Iya. Nah ini kan ya dende. Niat to jemianne batu bunting kutayang. Salo aku minasai. Nah, jadi baru dia katakan, wah ternyata ini sudah datang pengantin yang sudah lama aku harapkan. Nampak kau di ujung bori, engkau baru di ujung kampung. Ricapa pak rasangangku di ujung kampungku. Kurap pocini kutimbarangi pangai. Jadi benar-benar bahwa kamu itu dari dulu saya harapkan dan saya baru saya melihat kamu, saya sudah mengharapkan dan saya sudah suka padamu. Dan dia katakan, nakuitung kola batu, kuragi memang rasa rimangkoke. Jadi saya baru mengetahui bahwa kamu akan datang. Saya sudah membuat beras di mangkok putih. Rapo ripara limangku, mengapa rapo? Karena rapo itu tahu nggak rapo? Pinang. Iya. Pinang itu asosiasinya simbol laki-laki. Makanya di dalam budaya Makassar kalau ada pesan kepada laki-laki, ini sebenarnya untuk
kita setara, laki-laki dan perempuan. Dia katakan pawangi tobora poa nana katutui tinggina. Katakan kepada seludang pinang agar dia menjaga tingginya. Mana ma tinggi tenana tak layu-layu dudu. Jadi meskipun dia tinggi tetapi dia tidak terlalu semampai gitu. Karena kalau pohon tinggi gampang dihempas angin. Benar. Jadi ini pesan moral bahwa sekalipun seorang laki-laki itu punya jabatan yang tinggi, tetapi dia tidak usah overacting. Ya, karena kalau overacting pasti angin akan menghempasmu. Gitu. Tidak usah terlalu bangga gitu loh. Bangga dan arogan seperti itu. Arogan. Meskipun kamu tinggi, seperti itu. Iya. Nah ini sebagai yang melaksanakan namanya Pakio Bunting, adakah syarat-syarat tertentu yang bisa mempraktekkan yang namanya Pakio Bunting ini? Kalau zaman dulu memang orang-orang tertentu biasanya ada perempuan yang memang biasanya androm buntina ya, ataukah budayawan, ataukah orang-orang yang memang mengetahui apa namanya ya, SOP begitu ya. Kalau sekarang namanya SOP. Iya. Jadi apa yang harus tahapan-tahapan dari perkawinan itu, dan salah satunya itu adalah Pakio Bunting. Tapi sekarang ini saya melihat bahwa Pakio Bunting itu dilakukan oleh anak-anak meskipun bukan orang tua tetapi yang bisa. Jadi makanya kan di sanggar-sanggar itu ataupun di komunitas-komunitas budaya ada pelatihan. Ada pelatihannya Angaru, Pakio Bunting ya. Kami di Goa ada Pakio Bunting. Saya enggak tahu daerah lain. Tapi Tomaru suka Pakio Bunting orang Maros, Pakio Bunting orang Pangkep juga ada. Nah, tapi rata-rata berbahasa Makassar. Iya. Takalar, kalau Goa Takalar hampir sama isinya. Ya, jadi kalau sekarang saya kira tidak lagi harus misalnya androm buntingnya ataukah orang tua yang memang dipercayakan. Kan biasanya orang Makassar bilang picuru gitu ya. Jadi semacam apa ya, satu berkah gitu bahwa orang itu berhasil. Dan kami ingin bahwa calon pengantin itu juga kehidupannya bahagia, berhasil seperti yang disuruh ini gitu. Nah, jadi ada semacam harapan di situ, dan akhirnya kadang-kadang orang tua perempuan sambil membawa bente. Bente itu kan beras yang dimekarkan. Iya. Mengapa harus beras yang dimekarkan? Karena diharapkan bahwa kehidupannya juga nanti sejahtera dan mekar. Iya, dari kecil menjadi besar gitu ya. Nah, itu sebenarnya makanya mengapa kita perlu menjaga tradisi? Karena tradisi itu banyak filosofi dan doanya. Iya. Jadi harapan. Doa. Nah, makanya itu Mang Minasa. Iya. Pak Minasa ya. Minasa. Iya. Harapan gitu. Iya. Nah, makanya pada saat bunting itu di Kio dipanggil, makanya sambil ditebarkan itu bente. Kadang-kadang kalau tidak ada bente, beras. Yang penting bahwa itu kan kadang-kadang orang, loh kok beras dibuang-buang. Sebenarnya ini adalah harapan. Ada harapannya. Aja. Iya. Istilahnya syaratnya gitu ya. Iya. Tapi memang kalau misalkan kita membuang beras itu banyak sekali tuh doa kodong itu yang buang ki. Iya. Kuliah biasa mulutnya. Tidak sembarang itu, tidak sembarang. Iya. Karena di situ ada harapan, doa, dan tidak semua doa dikabulkan oleh Allah. Betul. Hanya orang-orang tertentu yang doanya makbul. Makanya Masya Allah. keluarga pengantin itu sudah tahu siapa yang mesti mengucapkan itu dan siapa yang harus akio bunting gitu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, ini siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Pakio Bunting? Apakah ada peran khusus untuk individu atau kelompok tertentu nih? Biasanya yang memerankan itulah biasanya kalau bukan androm buntingnya, tapi kalau misalnya ada orang lain yang bisa, maka orang itu yang dipercayakan, yang saya katakan tadi. Mungkin dia diibaratkan sebagai orang yang jadi panutan di masyarakat, panutan kehidupannya, panutan moral, seperti itu. Dan diharapkan pengantin ini juga akan hidup seperti itu, bahagia, sejahtera, seperti orang yang disuruh untuk akio bunting. Jadi yang ambil pengantin juga kadang-kadang bisa dari keluarga, biasanya orang tua calon pengantin ya, tapi bisa juga adalah orang yang dituakan. Iya. Tapi orang tua pengantin tidak pernah akio bunting. Iya. Dia hanya menjemput pengantin saja. Tetapi akio bunting itu ada orang lain ada yang memang orang tertentu yang pemanggil begitu. Iya. Oke, nah dari tahapan atau proses pelaksanaan Pakio Bunting dari awal hingga akhir itu dari mana itu dulu awalnya? Apakah ada ritual-ritualnya dulu kah?
Atau mungkin langsung di situ mereka standby untuk menyambut yang namanya calon pengantin pria? Itu pasti butuh persiapan. Oke. Karena saya katakan tadi harus ada beras di mangkok putih. Iya, Dia sudah iya. katakan baru kok nampak ke ujung bori Iya. kan, baru di ujung kampung dia sudah menyediakan itu beras di mangkok putih dengan lekor di talam bulaing ya. Jadi sirih di talam emas gitu dan sirih itu perempuan. Makanya orang kalau apa naik doe sirih pinang. Ya kan? Iya, Sirih benar. Iya, jadi naik sirih pinangnya dan itu pasti itu pasangan laki-laki dan perempuan, di mana pinang adalah laki-laki dan sirih adalah perempuan. Iya, iya. Dan persiapan lain ya saya kira sudah dipercayakan sama orang-orang tertentu. Nah, jadi tidak ada persiapan yang sangat complicated begitu, tetapi hanya sudah adakah yang sudah menyediakan bente misalnya gitu, karena bente itu juga dibuat loh, dibuat tersendiri kan, tidak semua orang bisa bikin begitu. Jadi bukan hanya beras, tapi dia lebih afdal dengan bente karena bente itu sudah mekar dan diharapkan kehidupannya juga nanti akan mekar. Iya, iya. Tapi ini yang mana yang duluan ini kalau misalkan dalam prosesi apa ya, untuk menjemput yang namanya calon mempelai, apakah duluan tari Pak Dupa yang menjemput begitu atau ini pakai buntingnya? Sebaiknya saya kira pakai ubunting baru tarian kalau menurut saya ya. Tapi tergantung event organizer-nya sekarang. Baru-baru ini saya mengikuti pelantikan asosiasi ikatan pembawa acara perkawinan tradisional. Bukan HIPAPI? HIPAPI, betul, himpunan itu ya. Nah, kebetulan hadir di situ sama ketua umumnya dan Pak Kadis Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Dan makanya saya katakan, karena ada penelitian mahasiswa saya di S2 Kajian Budaya, pergeseran prosesi perkawinan adat atau tradisional sebelum dan sesudah event organizer ada. Iya. Gitu. Betul. Nah, ternyata yang ditemukan hasil penelitiannya bahwa event organizer itu bisa mendistorsi adat akibat dia hanya mengikuti zaman yang modern gitu. Benar. Nah, sehingga dia mendistorsi adat dan beberapa tahapan dalam pernikahan, misalnya mulai dari melamar gitu ya, jangan-jangan sampai melamar. Dan acara petuadanya sendiri sekarang sudah berbeda. Dulu katanya kan zaman dulu itu calon mempelai itu kayaknya tidak boleh datang kan? Betul. Ini sekarang datang bawa bunga. Hanya demi konten dan foto. Ya, diberikanlah bunga kepada calon mempelai wanita dan di situ sudah berdekat-dekatan. Betul. Padahal sebenarnya bahkan ada dulu, ya? bahkan ada dalam mempetu ada laki-lakinya itu menceritakan histori perjumpaannya seperti apa. Karena tenaka masih rinu. Iya, saya juga bingung, makanya saya bilang ya udah saya ikutin zaman aja. Kalau saya MC itu ya saya ikutin MC saja. Tapi kadang-kadang juga makanya saya bilang sama mahasiswa saya itu sebenarnya yang punya gawe, yang punya acara itu juga harus intervensi sampai sejauh mana acara itu bisa diintervensi oleh event organizer. Tetapi ada orang tua yang masa bodoh aja gitu tergerak. Makanya untung ambil IO aja. Terserah lo mau ngapain gitu ya. Nah, kita yang ngatur deh. Kita yang ngatur. Saya sudah enggak tahu, bayar Kak saja. Nah, itu yang kadang-kadang juga yang membuat event organizer, apalagi event organizernya tidak tahu tentang prosesi adat. Iya, benar. Jadi saya sarankan sama HIPAPI itu. Kebetulan kan ketuanya itu kan dibuatkan, saya sering jadi narasumber tiap minggu di Aida. Iya, dulu di Merkurius. Iya, Aida Gunawan. Jadi saya narasumber tetap dulu tiap minggu di sana. Untuk Bainea ya. Iya. Nah, jadi saya beritahu bahwa HIPAPI harus tahu pakem-pakem perkawinan prosesi. Di mana Anda harus intervensi, di mana Anda harus diskusi. Jadi jangan melihat sinetron. Ini kan anak-anak sekarang kan kadang-kadang Bunda itu anak-anak juga punya rekomendasi, saya mau begini begitu. Tapi kan kita ini perkawinan adat. Tergantung dia mau pakai adat atau modern gitu. Nah, tanya yang punya acara. Nah, kadang-kadang kan anak-anak cuma lihat di sinetron. Menikah juga dia berdampingan
berdampingan. Padahal adat kita tidak boleh karena ada Iya. acara apa dongkok nikah. Kalau kau berdampingan berarti tena mau lupa dongkok nikah karena kau sudah Iya. ketemu gitu. Tidak ada memang pasti Karawa. Tidak ada kalau apa si Karawa. Sekarang ini lagi yang sudah hilang, sudah lama sekali hilang. Nih Pak Bajikang, karena Nih Pak semua orang Bajikang sudah, nih, karena orang semua sudah saling mengenal baru menikah. Itulah. Kalau saya masih ada, saya masih mengalami nih Pak Bajikang. Iya. Setelah duduk pengantin itu kami ada prosesi terakhir. Iya. Itu adalah nih Pak Bajikang. Jadi kami dibuat dalam satu sarung, Satu sarung dengan katanya ya? iya dengan Saya makanan. sempat nonton di konten di Facebook itu ada yang seperti itu. Iya. Yang ini adat apa? Saya Itu belum Bugis pernah melihat. Makassar. Oh, itu Iya. ada yang komen katanya apa bajikang apa? Apa Bajikang? Nih Pak Bajikang. Oh, di Pak Bajikang. Iya. Bilang, oh begitu. Jadi Oh, kasih iya. apa? Itu sebenarnya penyatuan batin antara suami dan istri yang baru. Iya. Nah, jadi bukan sembarang, tapi dia mengandung filosofi. Ada filosofinya ya. Jadi makanan songkolo, Iya. kemudian apa kue tradisional ya, yang Iya, manis-manis yang gitu. manis-manis. Nah, di situ androm buntingnya itu menyuruh laki-laki misalnya memakan, tapi sebelum dimakan laki-laki, perempuan menjilat kasih air liur kan. Jadi kuenya perempuan menjilat karena di lidah itu ada air liur, kemudian laki-laki yang makan. Jadi semua itu dikasih gitu. Oh, gitu. Nah, jadi mengapa harus air liur perempuan dan kemudian ini adalah awal dari sebuah penyatuan secara batin. Seperti itu. Makanya tapi anak-anak sekarang karena sudah saling mengenal, tena warna paralu nih Pak Bajikang. Dia bilang dia zaman modern nih beda Bunda. Nah, tapi itu. semodern apapun sebenarnya tahapan-tahapan tertentu, utamanya pada saat akad nikah, saya kira kita harus masih memegang pakem. Orang Jawa orang sudah masih memegang itu kan. Orang etnik lain. Jadi kita juga tidak boleh mendistorsi budaya, mendistorsi tradisi gitu. Betul. Kita boleh modern apapun, tetapi yang namanya pakem-pakem yang ada dalam adat dan tradisi kita jangan sampai hilang gitu. Sehingga nilai, jadi makna itu kan berbeda dengan nilai. Jadi kalau kita cerita budaya pasti kita masuk ke ranah nilai. Iya. Nilai-nilai budaya. Nah, itu yang perlu dijaga. Oke. Nah, ini Bu Dokter, apakah ada alat musik atau nyanyian atau tarian khusus yang menyertai Pakio Bunting? Tidak ada. Tidak ada. Yang Jadi ada hanya murni. kelong. Iya, jadi dilantunkan dengan Lantunan irama-irama tertentu. Iya. Jadi seperti apa ya? Kayak puisi-puisi gitu. Puisi-puisi kan? Ya, puisi Makassar. Jadi gitu. khusus kayak gitu aja, pemanggil dengan puisi aja. Tidak ada dibilang dirangkaikan sama tarian apa dan sebagainya. Setelah itu mungkin baru ada tarian penjemputan. Nah, ini mungkin di luar dari Pakio Bunting ya. Jadi ya. bukan rangkaiannya, Bukan Cak, rangkaiannya. Di luar Iya. dari rangkaian Pakio Iya. Bunting. Kalau Pakio Buntingnya sendiri mungkin kalau ada pembaharuan gitu inovasi ya. Bisa jadi misalnya Pakio Bunting itu diselingi dengan keso-keso. Oh iya, bisa ya, ya. boleh atau pui-pui misalnya kalau misalnya satu bait ada lagi Ada musiknya, lagi musiknya, gitu. Tun Seperti Rumpa itu. Kanjara. Jangan Tun Rumpa Kanjara kan terlalu ribut. Ribut ya. Sebelumnya Tun Rumpa Kanjara boleh Iya, sebelum iya. masuk ke Pakio Bunting, tapi di sela-sela itu boleh mungkin pui-pui atau mungkin keso-keso Iya, ya disindrili keso-keso ya, setelah itu supaya ada inovasi begitu, tidak monoton Tidak gitu monoton, ya. Ki. Karena panjang loh itu. Panjang ya ini. Iya, panjang. Biasa bilang kepanasan kayak ini saya kurasa kalau dari MC. Nah, tapi sebenarnya bisa dipotong. Maksudnya Bisa, ya. yang inti-inti saja. Jadi misalnya mulai dari awal gitu sampai tengah, kemudian yang terakhir itu yang ini ada misalnya dia katakan tamalate cinikannu sangkuntu sanrapantong ko bulan simombo iraya nasusum pale natinriang wari-wari. Jadi maksudnya engkau tak akan tamalate itu tidak akan lelah melihatmu gitu. Iya, iya. Karena engkau ibarat bulan 14. Bulan 14. Bulan 14 itu adalah metafora untuk wajah perempuan yang cantik. Bukankah bulan 14 itu adalah metafora. Jadi bulan 14 itu kan bulan yang paling terang di antara semua bulan. Oh, iya, Jadi kalau kecantikan perempuan dideskripsikan, dikatakan bahwa asing kamai
sana gak gana. Iya. Tanjana singkam mai bulan sampulo ngapa. Nah, itu dalam sama juga dalam bahasa Indonesia, wajahnya cantik ibarat bulan 14. Oh. Seperti itu. Nah, tapi Memang kalau ada wanita Korea enggak mau. Makna kiasan memang ya. Ini rata-rata makna kiasan. Iya, benar. Iya, jadi apa ya? Ada yang ada yang mengatakan tope talakka riaya. Nikandro ko anak karaing kupatan nanggang ko ane tope talakka riaya. Malakka tope tamalakka ko ikau. Jadi tahu nggak tope? Tope itu sarung pengantin. Sarung pengantin ya. Mengapa sarung? Jadi kalau ada orang melamar, ada yang mengatakan niak mau kapatan jo tope tas sampai ya. Tena papata mingka bla 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 gitu. Nah, tope itu ibarat sarung yang menjaga harga diri dan menjaga aib kita kan. Aib. Ya. Aib dalam keluarga. Iya, aib suami istri. Suami istri. Iya, seperti itu. Sip. Baik, Bun, kita ada terima telepon dulu. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Ya Deng Liwang. Iya, Deng Liwang. Apa yang kita mau tanyakan ini terkait dengan topik kita ini, Pakio Bunting? Iya, karena saya dulu waktu menikah itu adik KJ. Tidak saya begitunya karena sederhana sih. Oh, tidak pakai Pakio Bunting. Tena nikioki. Tidak ada kio-kio kiri. Sama seta itu. Ya itu lagi itu hari itu waktu saya mau datang itu dari rumahnya ke rumah. Terus ada di salah-salahnya penjemputan di luar. Itu tidak ada. Itu bagaimana itu yang orang-orang sekarang Ibu. Iya. Itu masuk kebanyakan. Karena kebanyakan itu kalau misalnya pengantin kalau misalnya itu mau misalnya tempat nikah kan harus dipanggil dulu masuk begitu. Tapi itu ada tidak ada. Itu bagaimana itu ceritanya tuh. Iya, itu saja. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tidak ada. Tena nikioki. Tena nikioki. Tena nikioki rimatoana. Deliwang. Mana tena nakiyok ingka Pak Mai na nakiyok jaki. Jadi sebenarnya ini kan Pakio Bunting ini memang tidak semua keluarga menggunakannya. Iya. Tapi kalau keluarga saya masih Budi di Bontonompo itu masih. Iya. Di Sungguh Minasa keluarga juga masih menggunakan ini. Jadi kalau tidak menggunakan Pakio Bunting bukan berarti nikahnya tidak sah gitu. Yang mensahkan pernikahan itu kan Pak Imam gitu ya. Ijab kabulnya saja yang paling inti di dalam sebuah prosesi pernikahan. Betul. Jadi semua syarat dalam sebelum ijab kabul, persyaratan kuah semua diikuti dan ijab kabul itu insya Allah sudah sah. Sisa berkahnya aja gitu. Nah jadi kalau ada keluarga yang tidak melaksanakan prosesi Pakio Bunting, saya kira tidak ada masalah Del Liwang. Panik Deng Tapi Liwang. punah Pak Bunting Del Liwang, sebaiknya kita menggunakan Pakio Bunting supaya kita rasakan Tommy juga. Iya. Bilang bikin tonja saya Pakio Bunting apa aja. Kan kita ndak rasakan. Jadi nanti anak tak jadi kawin. nanti kalau mantu ya. Iya. Kemudian dia yang manggil mantunya. Biar tuh kita rasakan tuh ternyata begini namanya Pakio Bunting. Dia Deng Liwang Iya. jadi khawatir sah gitu. Jadi dihadang, pengantinnya dihadang sebelum masuk pintu ya. Kita terima telepon lagi nih Bu Baik. Dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nursia tahu ini di Pampang. Apa ini kita mau tanyakan ini sama Ibu Dokter ini. Bestita ini kah? Itu hidup pendengar fans RRI. Pendengar fans RRI ya. Fans RRI itu sudah ada di hatinya kita, jadi kita sudah tahu suaranya, sudah dikenal. Itulah gunanya. Iya. Apa pertanyaannya ini? Pertanyaannya ini tentang Pakio Bunting. Oh begitu. Iya. Bagaimana waktu itu menikah ya? Nikio tonja ki. Di Pak Umar. Itu tahu mau turun di mobil, ada yang datang ambil. Oh iya. Pamuntulin jo, pamuntuli bunting. Baru di kasih kita sesuatu.
Iya, biasanya tuh dikasih cincin atau tanah Tanah mau saya deh. atau ruko. Baru dia bilang, nang pokoknya kita mancing balang apa, barung-barung puena. Matoanta. Matoanta. Pagani parata. Jadi, bimbing makin sama. Jadi singkat jadi. Iya, anda namanya pamuntuli. Pamuntuli. Nih buntulin jo. Iya. Pengantin. Kah? Ini kalau nileka ini kalau perempuan toh, Deng. Iya. Jadi kalau kan nileka ini. Kalau ceritanya Pak nileka, Tio ya. Bunting Kita itu sudah makin menikah. sudah menikah, nileka, mi tahu sama parola namanya. Parola. Iya. Tapi ada tuh gitu yang ditarik itu yang pengantin laki-laki ya Itulah, juga itu. itulah. Jadi itu namanya nibuntuli. nibuntuli. Dan biasanya yang muntuli itu orang tua, orang tuanya pengantin gitu. Jadi dikasih apa gelang gitu ya, mau dikasih kayak tali. Iya, tali-tali. Jadi kalau perempuan yang sudah prosesi maparola ceritanya, Iya. biasanya sebelum turun kan nipawa memang maki sama androm bunting atau keluarga tak, jangan kau turun dari mobil Dina kalau belum pokoknya kasih apa-apa. Matre. Tidak begitu itu Ibu Nursi ya. Jadi sebenarnya iya kau memang aja Oh, di bisi-bisi cocok mi. Mobil. di atas mobil. Jadi Ada bisik lah. Sebentar kalau Adam tuh mau di sana, ada yang ambil kok. Kalau nak kasih ke sesuatu jangan kau turun. memang kamu memang ada, nah tahu. Iya, iya, iya. Tapi itu laki-laki kuliah di kampung, kalau baru mau datang di rumah perempuan, ada yang datang panggil. Iya, ini buntuli tomin jo. Iya di Buntul itu. Iya. Itu mi. Tapi di kampung kuliah ada yang Ngerang kaluru di ya, ngerang kaluru segan anu. anu kita pengen budak siapa? Naik kan dari bangkes Iya, incas. dengan ini yang Ibu dokter, Ibu Eri, Ibu dokter Eri. Salam kenal Bu. Salam kenal. Tadinya bicara baru salam kenal. Belum. Kan baru aku dengar suaranya Ibu. Iya. Iya, jadi itu. Jadi apa mi? Itu kalau kuliah bawa ke kalur, kalau di Pak Basikam. Oh, di Pabajikan gitu. Iya ada tong di situ, tapi kalau misalnya pengantin perempuan, misalnya mau akad nikah ya, Mau akad itu nikah. kan sekarang tidak mi lagi, karena sekarang pakai WA mi. Pakai WA ini. Kalau dulu ada pamuntuli pengantin perempuan keluarganya ke pengantin laki-laki, kemudian kami sudah siap melaksanakan akad nikah batu maki. Iya. Baru itu jalan. Baru jalan. Keluarga pengantin laki-laki untuk akad nikah. Iya. Oh iya, tahu memang ada Bu. Anjo ada, nah, punatena na buntuli ki nggak natena tu na paduli ki. Iya. Cuekin aja. Iya, benar-benar di Buntul. Iya, kasentena na batu. Iya, karena tidak Ngapain? dia bilang, tidak nak hargai Jeki. Kan biasa orang berpikiran begitu. Betul. Oke, paling kalau begitu Ibu Nursia, terima kasih. Terima kasih Bu Nursia. Dokter Iya. bersama Mbak Ince. Terima kasih. Sehat selalu. Iya, amin. Menjalankan tugas. Oke. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu. Jadi jadi- sebelum ini di Kiok Bunting ada namanya Buntuli. Jadi kalau ceritanya kalau laki-laki yang mau datang akad nikah, memang keluarga perempuan ada yang datang ke mobil menjemput dia dengan membimbing dia Membimbingnya. ya. Iya. Pakai kain-kain Pakai biasa. kain dengan ada biasanya ponto yang anu ya untuk pengantin. Nah kalau perempuan juga, tapi ini prosesi maparola tadi, Deng siapa? Ibu Nursia. Nah, Ibu Nursia itu tadi proses maparola. Jadi pada saat selesai pesta, kan ada namanya nileka kalau Nileka, Makassar ya, leka. nileka. Nah perempuan itu memang kita biasa dismisikit, jam kau turun nak. Kalau kau ini seperti penghargaan gitu loh. Iya. Bahwa saya datang ke rumah mertua saya harus dihargai, saya harus dipanggil dan
sebagai tanda kebahagiaan dari keluarga ini menerima saya, ada harus sesuatu give. Give. Iya, ceritanya ini disogok ya. Disogok penghargaan sebenarnya, bukan sogokan, apresiasi. Jadi biasanya Martina itu kalau gitu di gift sama itu kalau orang mau pasti karawa. Ada tuh dia bilang mau di gift tuh ini. Iya. Jadi biasanya kita dikasih cincin kah atau tanah kah. Kalau ada ruko lebih bagus deh. Atau kunci mobil. Ini berlaku untuk Nah, jadi memang kita dibisiki nih Nau make maina. Terus ada kata-kata yang oke, saya menerima kamu, saya bahagia karena kamu sudah datang. Makanya biasa dipasangi cincin atau gelang, pokoknya emas. Karena emas itu kan simbol kemuliaan ya. Betul, penghargaan kepada begitu juga istri. Tanah, sawah dibawain ini sudah ada. Selain mahar, ini beda dengan mahar. Beda lagi ya. Beda. Ini give. Ini orang Bugis Makassar itu penuh namanya itu emas. Betul. Apalagi kalau mau pacin, sepupunya kasih emas, dikasih tantenya. Dari sepupunya, neneknya, tantenya karena penuh. Itu simbol kemuliaan. Iya, luar biasa memang kalau adatnya kita dia. Iya. Tidak ada yang setelah itu barulah angaru pada saat dia sebelum masuk pintu itu di angaru. Pakio bunting. Iya, di situ. Begitu ya. Iya. Pada saat dia sudah kumpul semua mini keluarganya, rombongannya sudah beriring di belakang mau masuk ke rumah. Nah, disitulah dilaksanakan, dia dicegat dengan pakio bunting sebagai tanda apresiasi ya, penghormatan. Oke. Nah, ini apakah pakio bunting masih lestari hingga saat ini di masyarakat Makassar selain di keluarga Tai ya Bunda? Masih. Kalau Ketakalar tuh masih di Masya Jeneponto Allah. juga. Maros, Pangkep tuh masih. Masih ya. Makanya Tapi jarang nih deh. Iya, kalau di kota memang hampir kita enggak mendengar itu. Makanya saya di sastra daerah itu menyuruh mahasiswa meneliti, menjadikannya skripsi, sampai menjadikannya disertasi gitu, supaya ini secara ilmiah sudah diteliti. Jadi apakah meneliti teksnya, kemudian meneliti simbolnya, maknanya gitu. Seperti tadi, mengapa harus ada kata pinang, mengapa ada kata sirih, mengapa ada kata harapannya itu nu timbo sarre, maksudnya kau berbuah seperti pisang. Jadi kenapa sarre pisang? Karena pisang itu tidak pernah sendiri, selalu banyak kan. Dan semoga kau pun punya rezeki itu seperti pisang. Kamu juga nanti punya anak. Anak mana sarre tarik bakatoi kali-kali nejaya anak gitu. Karena bagi mereka anak itu adalah rezeki, dan semakin banyak anak semakin banyak rezeki gitu menurut mereka dulu sebelum ada KB. Iya. Oke, jadi ini masih ada ya, terus masih ada takalar dan sebagainya. Terkecuali di kota itu sudah jarang ya. Oke. Nah, ini adakah mitos atau kepercayaan yang terkait dengan pakio bunting ini, Bu? Misalnya, adakah dampak negatif jika ritual ini tidak dilakukan dengan benar? Selama ini sih tidak ada mitos. Tidak ada, Ji. Dan kalaupun dia tidak melaksanakan, saya kira hampir saya mendengar tidak pernah ada masalah. Hanya saja saya berpikir untuk pakio bunting, kalau kita lihat teks-teksnya isinya yang sangat panjang sampai belasan lembar kalau kita mau membaca semuanya, karena ini sudah dibukukan ya oleh Balai Bahasa. Itu isinya semuanya adalah doa dan harapan. Jadi semakin banyak doa untuk pengantin, itu kan semakin berkah hidupnya. Betul. Jadi saya tidak tahu apakah yang tidak ada pakio buntingnya itu hidupnya berkah atau tidak. Selama ini tidak ada mitos sih bahwa kalau dia tidak mengadakan pakio bunting ada masalah, tidak. Karena ini bukan pamali ya, bukan pamali, tapi semakin banyak doa untuk calon pengantin, secara logika dia pasti hidupnya lebih berkah. Itu aja saya kira. Dan memang doanya bagus-bagus memang kalau kita baca artinya. Iya. Luar biasa memang. Sampai dengan rezeki, sampai dengan kesejahteraan hidup pengantin, sampai dengan punya anak yang banyak, punya rezeki yang banyak, dan seterusnya. Itu ada semua di situ. Ada semua. Di syairnya. Jadi syairnya iya. Luar Makanya biasa. dia panjang. Nah, ini ada tantangannya ini, Bu Dokter, yang dihadapi dalam melestarikannya, dan solusi apa menghadapi tantangan tersebut? Saya pertama kali ingin bilang solusi. Iya. Solusinya kita laksanakan.
Melaksanakan ya. Supaya dia tetap bertahan. Tetap lestari. Iya, tetap lestari. Kalau dia dihilangkan, tidak lagi diapresiasi dan dilaksanakan pada saat salah satu proses perkawinan, maka dia akan punah secara perlahan. Itulah. Meskipun kami secara akademik, ya akademisi sudah menjadikannya karya ilmiah, tapi kalau dia tidak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Makassar kembali, itu tidak ada gunanya. Jadi saya kira orang-orang yang masih mau bermantu ya silahkanlah. Karena tidak ada salahnya kok kalau orang menggunakan pakyuk bunting. Justru saya berpikir itu hidup pengantin itu lebih berkah karena penuh doa dan harapan. Iya. Dan kebayangkan kalau misalnya ratusan orang mendengarkan itu dan semua mengaminkan. Iya. Insya Allah dikabulkan Insya sama Allah Allah. dikabulkan sama 40 orang aja 40 orang berkat. saja udah dikabulkan, apalagi kalau bilang ratusan nih. Betul. Luar biasa. Jadi saran saya seperti itu. Tantangannya sih kita juga yang mempunyai budaya yang jadi challenge itu karena kita tidak mau gunakan. Jangki gengsi menggunakan. Iya. Karena terlalu mau bayangkan modern modern sekali sampai yang ada adalah saksofon. Saksofon yang mengantar wedding ini ya. Tapi sebenarnya sebelum akad nikah bolehlah di party itu yang besar itu boleh saksofon. Tapi saya kira di prosesi akad nikah mari kita tetap mempertahankan adat, tradisi adat perkawinan kita dengan segala macam pakem-pakem yang sudah ada. Yang sudah dilaksanakan secara ratusan tahun secara turun-temurun pada saat mulai dari mungkin lamaran ya, riolo niat nikana leko ca di leko lompo, kemudian langsung akad nikah mapace ya korontigi, kemudian setelah itu menikah. Dan saya pikir kita yang kalau bukan kita yang menjaga tradisi itu, melaksanakan tradisi itu dalam kehidupan kita, pasti akan punah. Betul. Nah, jadi saya kira mari kita sama-sama melestarikan itu dengan melaksanakan prosesinya, termasuk pakyuk bunting itu. Dan kalaupun pada pestanya mau menggunakan, kan ceritanya ini tema-tema. Sekarang ini kan acara tema-tema. Sekarang pakai tema-tema juga. Tema modern, no problem lah. Saya kira jadi. Nggak apa-apa, jadi kolaborasi modern dan tradisional. Jadi di akad nikah tradisional, di pestanya modern pakai saksofon, musik jazz, terserah. Sekarang mau begitu, pesta perjamuan resepsinya itu saksofon. La 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 la. Jadi kita sebagai MC, baik Bapak. Kenny G. Ya Kenny G. benar. Nah ini apa ini himbauan ini Bu Dokter untuk masyarakat Makassar dalam menjaga kelestarian pakyuk bunting? Iya, jadi saya kira kita sebagai orang Bugis Makassar harus tetap berusaha untuk menjaga tradisi dan budaya kita. Kalau bukan pemilik budayanya yang menjaganya, siapa lagi? Jadi kita ini semua pemilik budaya, pemilik tradisi. Dan sebagai orang yang menghargai adat, menghargai tradisi, kitalah yang harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Ya melaksanakannya semampu mungkin. Karena memang melaksanakan prosesi itu, tradisi-tradisi itu mungkin memang membutuhkan biaya yang lebih besar. Makanya banyak prosesi yang di-keep kalau dalam ceritanya acara, lewati saja gitu. Apa skip gitu. Kalau di televisi skip. Di skip saja. Nah, tetapi prosesinya semuanya bisa berjalan. Meskipun tidak secara sempurna, tetapi ada tahapan-tahapan yang kita lewati secara kultural, secara kultur kita, secara turun-temurun. Itu yang kita harus lestarikan supaya dia tidak hilang. Benar. Dan sebaiknya yang melaksanakan pernikahan, orang tua yang mau menikahkan anaknya, konsultasilah dan diskusilah dengan event organizer, sekalipun menggunakan event organizer. Karena IO itu adalah anak-anak milenial, dia tidak paham adat, sehingga dia harus belajar dari orang-orang tua. Nah, orang-orang tua saja kadang-kadang ada yang tidak paham. Jadi orang-orang tua itu pun harus diedukasi gitu loh. Nah, jadi kalau kita semuanya teredukasi secara kultur untuk memahami tradisi kita, maka insya Allah tradisi kita tidak akan hilang. Kita kalau ke Jawa, MC-nya aja semua pakai bahasa Jawa. Iya, dan saya sudah bilang sama Hipapi, kalau bisa
saya ingat anaknya Pak Sarul Yasin Limpo itu dulu waktu ke besanan sama Pak Prof Radi Agani, itu semua prosesinya pakai bahasa Mangkasar. Bahasa daerah. Iya. Mulai dari awal sampai dengan akhir acara formal akad nikah sampai pesta semuanya ininya MC-nya semuanya pakai bahasa Makassar. Keren. Iya. Jadi saya bilang sama Hipapi, tolong lestarikan adat itu. Dan kalau bisa kalian juga harus belajar bahasa daerah. Jangan cuma jangan logat gitu. Tapi gunakan apalagi misalnya openingnya ya. Jangan menggunakan pantun, pakailah ungkapan bahasa Mangkasar atau bahasa Bugis. Saya katakan ke Hipapi seperti itu. Dan ketua umumnya setuju. Dia katakan, wah bagus tuh Bu. Iya, ini kan sudah mengatakan perkawinan adat, otomatis ungkapan-ungkapan yang ungkapkan oleh para MC itu tidak usah pantun Melayu, pantun Mangkasar dong. Pantun Makassar ya. Bahasa Mangkasar atau bahasa Bugis, tergantung Bugis atau Makassar atau Toraja misalnya. Sehingga secara tidak langsung MC itu juga paham. Tidak hanya logat Jakarta, logat Jawa dan seterusnya, tapi kalian mengatakan ini adat Makassar, ini adat Bugis gitu, Toraja, sehingga harus juga paham gitu bahasanya. Dan harus fasih. Karena kalau tidak fasih salah kanai salah. Iya, itu biasanya ditakutkan sama MC nih Bunda. Dia takutnya kalau misalkan melafalkan seperti bahasa daerah. Latihan dong. Biasa ada yang hadir itu orang nanti kan diterjemahkan. Orang budayawan jadi pada saat dia sudah mengungkapkan misalnya ya yang kecil-kecilnya rampe golan aku rampe kaluku misalnya gitu. Itu kalau nggak fasih orang nggak tahu kan. Dan setelah mengatakan itu dua larik ya terjemahkan apa filosofinya, apa maksudnya. Iya, oke lah. Aman kalau gitu. Tapi kalau yang hadir pada saat itu orang budayawan yang ngerti yang namanya dengan bahasa itu kan biasa apa ini Nabi bilangin MC ya? Nah, iya Winjo harus belajar. Kalau salah kata, salah intonasi pasti tidak ada maknanya. Itulah sama harus dengan pasti. bahasa Arab kalau beda huruf itu beda arti beda, kan? Bahasa Inggris juga begitu. Jadi setiap bahasa punya intonasi tekanan tersendiri karena biasanya berbeda intonasi, berbeda makna. Oke, kalau begitu closing statementnya nih Bu, terakhir silakan. Mari kita semua menjaga adat dan tradisi, jangan kita yang empunya tapi kita juga yang musnahkan. Iya, jadi harus sadar secara kultural. Oke, baik kalau begitu ya. Ini menarik sekali perbincangan kita untuk hari ini. Kita mau panjang kali lebar kali tinggi tapi sayang sekali nih Bu, dibatasi oleh waktu. Tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa. Nanti insya Allah kapan-kapan kita ketemu masih lagi. Masih ada waktu yang lain. Kita akan membahas biar topik yang sama atau biar juga yang menyerupai lah. Begitu insya Allah. Kan saya sudah bicara berapa bulan lalu ya, 1-2 bulan lalu, 1 bulan lalu tentang ungkapan dialogis melamar kan dalam kultur Makassar di sini. Iya. Jadi sudah melamar ini sekarang nih Kioki Bunting Pak Kio Bunting. Seandainya ada itu anunya Bu, materinya, kasih saya ke materinya, ke pelajari. Mau tau nggak saya ke belajar begitu kok dong, karena masih kurang ke pemahamanku soal yang kayak bahasa-bahasa kayak gituan. Iya. Oke, kalau begitu Bunda sehat selalu, makin sukses selalu Ki, dan semangat untuk menjalankan aktivitas. Terima kasih Bunda. Terima kasih juga untuk semua pendengar Pro4 Makassar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.